Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Abdrani dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah susunan sistematis unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimia mereka. Pada awalnya, pengelompokan unsur itu atas dasar logam dan non-logam. Para ahli kimia Arab dan Persia mengelompokkan unsur menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Pada masa itu sudah dikenal 16 unsur logam, seperti besi, emas, seng, nikel, dan tembaga. Kemudian terdapat 7 unsur non-logam, yaitu arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Yang pertama, menurut Anthony Lavoisier, dia mengelompokkan unsur menjadi logam dan non-logam. Pada waktu itu baru sekitar 20 jenis unsur yang sudah dikenal. Yang kedua, menurut Johann Dobereiner, mengemukakan bahwa massa atom relatif strontium ternyata sangat dekat dengan massa rata-rata dari dua unsur lain yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium dan barium. Yang ketiga, menurut Newlands, mengemukakan penemuannya yang disebut hukum oktav. Newlands menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata unsur yang berselisih 1 oktav, unsur ke-1 dan ke-8, unsur ke-2 dan ke-9, dan seterusnya, menunjukkan kemiripan sifat. Yang keempat, menurut Mendeleev, menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Yang kelima, menurut Lothar Meyer, mengamati hubungan antara volume atom unsur dengan kenaikan massa atom relatif unsur. Unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan kemiripan sifat kimia. Yang keenam, menurut Hernand Moseley, seorang ilmuwan asal Inggris, menyusun urutan unsur dalam sistem periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik terdiri atas lajuan vertikal atau golongan dan lajur horizontal atau periode, seperti periodik tersusun atas 7 periode dan 16 golongan, 8 golongan utama atau A, dan 8 golongan transisi atau B. Tabel periodik bentuk panjang. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Unsur-unsur yang sifatnya mirip diletakkan segolongan dalam satu kolom. Beberapa istilah dalam tabel periodik panjang. Periode sama dengan baris, sama dengan jumlah kulit atom, sama dengan bilangan kuantum utama atau N terbesar. Terdiri dari periode 1 sampai 7. Periode pendek adalah periode yang berisi 2 unsur, periode 1 atau 8 unsur, periode 2 dan 3. Periode panjang adalah periode yang berisi lebih dari 8 unsur, periode 4, 5, 6, dan 7. Golongan sama dengan kolom, sama dengan kelompok unsur yang sifatnya sama atau mirip, terdiri golongan utama A dan transisi B. Unsur blok S adalah unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir pada orbital S, terdiri golongan 1A atau S1 dan 2A atau S2. Unsur blok P adalah unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir pada orbital P, terdiri golongan 3A S tambah P sama dengan 3 elektron sampai 8A S tambah P sama dengan 8 elektron. Unsur blok D adalah unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir pada orbital D, terdiri golongan 1B NS tambah N kurang 1D sama dengan 11 elektron, golongan 2B NS tambah N kurang 1D sama dengan 12 elektron, golongan 3B NS tambah N kurang 1D sama dengan 3 elektron, sampai 8B NS tambah N kurang 1D sama dengan 8, 9, dan 10 elektron. Unsur blok V adalah unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir pada orbital F, V1 sampai V14.
Sifat periodik unsur. Yang pertama, sifat logam. Unsur-unsur yang jumlah kulitnya sama dalam satu periode, semakin besar nomor atom semakin ke kanan. Sifat logamnya cenderung semakin lemah, sifat non-logam semakin kuat. Unsur-unsur yang segolongan, semakin besar nomor atomnya, semakin ke bawah atau semakin banyak jumlah kulit atomnya. Sifat logamnya cenderung semakin kuat, sifat non-logam semakin lemah. Yang kedua, jari-jari atom. Jari dari inti atom sampai elektron terluar. Unsur-unsur yang jumlah kulitnya sama dalam satu periode, semakin besar nomor atom, semakin ke kanan. Maka tarikan inti atom terhadap elektron cenderung semakin kuat, sehingga jari-jari atomnya cenderung semakin kecil. Unsur-unsur yang segolongan, semakin besar nomor atomnya, semakin ke bawah atau semakin banyak jumlah kulit atomnya. Jari-jari atomnya cenderung semakin besar. Yang ketiga, jari-jari ion positif lebih kecil dari jari-jari atomnya. Jari-jari ion negatif lebih besar dari jari-jari atomnya. Yang keempat, energi ionisasi. Potensi ionisasi adalah energi yang diperlukan atom berwujud gas untuk melepas elektron yang diikat paling lemah pada kulit terluar. Semakin besar jari-jari atomnya, maka terikat inti atom terhadap elektron terluar cenderung semakin lemah, sehingga energi ionisasinya cenderung semakin kecil. Energi ionisasi 1 lebih kecil energi ionisasi 2 lebih kecil energi ionisasi 3 lebih kecil dari seterusnya. Yang kelima, afinitas elektron adalah perubahan atau selisih energi jika atom netar terwujud gas menerima elektron. Semakin besar jari-jari atomnya, berarti tingkat energi elektron terluar cenderung semakin tinggi, sehingga afinitas elektronnya cenderung semakin kecil. Yang keenam, keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Dalam satu golongan, semakin besar nomor atomnya, semakin ke bawah. Keelektronegatifan cenderung semakin kecil. Dalam satu periode jumlah kulit sama, semakin besar nomor atomnya, semakin ke kanan, sampai golongan 8A. Elektronegatifannya cenderung semakin besar. Yang ketujuh, sifat magnetik. Interaksi antara atom-atom yang mempunyai elektron berpasangan dalam orbitalnya dengan medan magnet menyebabkan atom ditolak medan magnet. Jika dalam orbital atom terdapat elektron tidak berpasangan, maka atom akan ditarik medan magnet. Semakin banyak terdapat elektron tidak berpasangan, maka sifat paramagnetiknya semakin kuat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.